Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam damai, salam sejahtera, salam persaudaraan untuk kita semua umat manusia di dunia. Dan salam untuk seluruh bangsa negara Republik Indonesia senusantara. Bertemu kembali dengan kami, Mbah Sis, di channel Cahaya Hati. Channel yang menginformasikan tentang ilmu-ilmu, pemahaman-pemahaman, dan juga penjelasan-penjelasan tentang ilmu agama, ilmu ajaran agama, atau ilmu rohani, yaitu ilmu hakikat. Hakikat adalah ilmu yang sebenar-benarnya, atau ilmu yang seutuh-utuhnya, ilmu yang hakiki, ilmu yang dari Sang Maha Ilmu. Saudara-saudaraku yang beriman, dimanapun saudara berada atau pemirsa berada, ketahuilah bahwa manusia di dunia ini ada karena diadakan. Tercipta karena diciptakan. Siapa yang mengadakan dan siapa yang menciptakan? Nah, itulah yang harus kita renungkan dan harus kita pikirkan. Kenapa? Karena dialah yang mengadakan, dialah yang menciptakan. Yang menciptakan kita sebagai manusia dan seluruh alam semesta beserta isinya ini. Dunia beserta isinya. Dialah yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sebab adanya sesuatu bentuk wujud ini ada pemiliknya, pahami. Di dunia saja, analogikanya, apapun itu ada pemiliknya, suatu wujud, bentuk. Maka sama, dunia ini dan beserta isinya pun ada pemiliknya, ada yang menciptakannya atau yang membuatnya. Seperti itu, saudara-saudaraku sekalian. Nah, siapa dia? Dialah Sang Maha Rohani, Sang Maha Akhirat, Sang Maha Penguasa, Sang Maha segalanya. Kita renungkan dan kita pikirkan. Diri kita sebagai manusia ini adalah suatu yang kita membuat berpikir, siapa diri kita? Seperti itu. Kita manusia harus merenung dan berpikir, siapa diri kita? Kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga siapa pemilik diri kita? Hakikat sebenarnya yang menciptakan itu. Ya kan? Yang menciptakan itu. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di diri kita ada dua unsur, yaitu unsur jasmani dan unsur rohani. Nah, unsur jasmani terlihat jelas dari ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya terlihat jelas, nyata, realita, konkret. Kemudian itu yang wujud. Kemudian ada yang tidak wujud, yaitu unsur yang gaib, unsur yang meta. Ya kan, kalau jasmani ini adalah fisika. Ada yang meta, itu berupa gelombang, berupa nur, jika dikatakan dengan ilmu. Ya kan, meta ini adalah pemilik Sang Maha Meta. Nah, yang tidak terlihat dan tidak wujud dalam diri kita adalah unsur rohani. Rohani dari Sang Maha Rohani. Ya
isinya adalah unsur rahasia kebesaran persifatannya dia. Karena dari unsur rohani itu yang isinya adalah rahasia kebesaran persifatannya, kita manusia bisa mengetahui dari unsur rahasia itu, yaitu dari rohani itu. Adanya rohani dalam diri kita dengan unsur-unsurnya, maka di jasmani ini begitu kita hidup ya di dunia ini, unsur persifatan kebesaran persifatan Tuhan Allah Subhanahu wa taala mewujud sekarang pada diri kita dengan adanya rohani atau ruh dalam diri kita. Unsur rohani itu sifat melihat langsung ada di diri kita oleh pandangan mata. Kemudian unsur mendengar ya kan lewat kuping kita, berkalam dan sebagainya, unsur-unsur Tuhan yang ada di diri kita ini. Nah, selanjutnya bagaimana kita mengetahui tentang unsur-unsur rahasia atau rohani itu, agar kita terkoneksi dengan unsur rohani itu. Sebab itulah yang paling inti dalam diri kita. Nah, unsur rohani yang ada di diri kita ini harus kita ketahui. Dengan cara apa? Tentunya dengan ilmu untuk mengetahui unsur rahasia yang ada di diri kita. Berarti dengan ilmu, karena jika dengan ilmu kita bisa mengetahui unsur-unsur itu. Ilmu apa? Ilmu rohani. Seperti itu. Nah, unsur rohani itulah yang harus kita ketahui, unsur ilmu rohani, saudara-saudaraku sekalian dimanapun saya berada. Nah, untuk mengetahui unsur ilmu rohani atau rohani yang ada dalam diri kita harus mencari guru yang mempunyai ilmu rohani yang waris dan mutlak dari para nabi-nabi terdahulu. Mulai dari Nabi Adam itu mempunyai ilmu rohani yang dibawa oleh Nabi Adam. Sebab ilmu rohani adalah dari Sang Maha Rohani yang dititipkan pada utusannya di dunia, khalifahnya, kekasihnya, si pembawa risalah ajaran agama samawi. Mulai dari Nabi Adam terus sampai dengan Nabi Muhammad yang disebut para nabi-nabi. Ilmunya itu juga ilmu rohani. Dari zaman Nabi Adam, ilmu rohani yang waris dan mutlak dari yang datangnya dari sisi Allah, yang dibawa oleh utusannya yang datang dari sisinya, yaitu malaikat yang membawa ilmu rohani tersebut, ilmu yang waris dan mutlak, ilmu rahasia kebesaran persifatannya disampaikan, dibawa dan diberikan kepada utusannya dunia, mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Ilmunya itu saja juga, tidak ada ilmu yang lain, ilmu rohani yang mewujud di dunia yang dibawa oleh para kekasihnya, utusannya. Nah, ilmu rohani itulah yang hakiki di dunia ini. Maka siapa manusia di zaman Nabi Adam, umat-umat di zaman Nabi Adam harus bertemu dengan Nabi Adam, kemudian belajar ilmu rohani, maka rohaninya bisa terhubung dengan Sang Maha Rohani sampai dengan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pun membawa risalah ajaran agama, yaitu ilmu rohani juga, sama seperti ajaran ilmu dari Nabi Adam. Ilmunya itu juga ilmu rohani yang waris dan mutlak. Begitu
di zaman Nabi Muhammad, umat bertemu dengan Nabi Muhammad, kemudian belajar dengan Nabi Muhammad, belajar ilmu rohani, praktek ilmu rohani, maka umat pada zaman dahulu di zaman Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu, mereka semua bisa terhubung dengan Tuhannya karena Nabi Muhammad itu membawa kunci ilmu rohani, ilmu yang dapat terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu. Nah, bertemunya, ingat ya, bertemunya umat kepada utusan Allah di dunia, itulah namanya syafaat. Ya, sekali lagi, bertemunya umat di zaman atau di setiap zamannya, ya, umat bertemu dengan si pembawa risalah ajaran agama samawi, ya, kemudian belajar dan praktik, disitulah namanya syafaat, artinya menemukan ilmu, belajar ilmu hakiki, ilmu rohani yang waris dan mutlak. Nah, beradaptasi, berpraktek dengan ilmu tersebut, dengan guru tersebut, ya, yang setiap zamannya satu, ya, seorang, maka disitulah syafaat. Nah, disitulah menemukan ilmu, barulah sadar manusia itu. Nah, kesadaran inilah yang namanya bangkit. Bangkitnya apa? Ruhaninya. Karena begitu bertemu dengan utusan Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia di setiap zamannya, mereka akan diajarkan tentang teknik, cara jalan, metode, ya, untuk bisa masuk ke alam akhirat. Nah, disinilah saudara-saudaraku, para utusan-utusan Tuhan terdahulu sampai dengan Nabi Muhammad dan terus sampai dengan zaman ini yang disebut al-ulama warasatul anbiya, ulama yang diwarisi ilmu rohani yang mutlak, yang satu, yang ilmu itu dari mulai zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad, kemudian diwariskan terus menerus sampai dengan di zaman ini. Itulah al-ulama warasatul anbiya yang hanya satu di dunia setiap zamannya. Ingat, saudara-saudaraku, al-ulama, ya, al-ulama warasatul anbiya itu hanya satu di dunia. Jika banyak, berarti orang-orang, ya, atau hamba-hamba yang bertemu dengan si pembawa atau si pewaris ilmu itu. Seperti itu. Tidak banyak ulama, tidak, satu. Ya. Seperti itu. Satu di dunia. Nah, mereka yang bertemu dengan al-ulama warasatul anbiya di zaman ini itu sama dengan ulil amri minkum. Seperti itu. Ya. Ulil amri minkum, karena Allah telah memberikan informasi tentang atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Seperti itu. Penjelasannya, taat pada Allah, artinya taat pada Allah itu level pertama. Wa atiur rasul, level yang kedua. Ya, yaitu utusan Allah. Utusan Allah yang datang dari sisi Allah. Jika Allah gaib, maha rohani, utusan yang datang dari sisinya gaib juga. Nah, yang ketiga adalah ulil amri minkum, baru utusan yang mewujud di dunia. Ya. Allah, utusan Allah mewujud di dunia. Ya. Jadi yang wujud di dunia itu adalah utusan Allah. Nah, kategori, ada bahasa kalimat para ustadz, kiai, ulama, baik, gusah dan buyan sebagainya, ada
Allahu ya batinu, Allahu ya zahiru. Allah yang batin adalah Allah yang gaib, Allah yang di arsy, Allah yang laisa kamislihi sayun. Ya, seperti itu. Dan zahir adalah tadi utusannya yang mewujud di dunia. Utusannya membawa unsur rahasia-rahasia kebesaran persifatannya mewujud pada utusannya tersebut. Utusan yang pertama, ingat, Nabiullah Adam alaihi salam. Nabiullah Adam, manusia pertama yang membawa unsur rahasia kebesaran persifatannya. Dari nama-nama dan sebagainya, seluruh unsur rahasia bersifatan Allah ada pada Nabi Adam yang namanya manusia. Jadi utusan Tuhan di dunia adalah manusia. Dia adalah Tuhan yang zahir. Tuhan yang batin tetap laisa kamitslihi syai'un. Itu tidak dibahas. Nonsen kalau manusia bisa membahas yang batin atau yang laisa kamitslihi syai'un. Tidak bisa. Temukan Tuhan yang wujud di dunia, yaitu utusannya, ya. Hati-hati. Utusannya. Allah mengutus seluruh unsur rahasia kebesaran persifatannya atau percikannya, tajalli unsur rahasia kebesaran persifatannya. Ya, yang diutus adalah unsur rahasia kebesaran persifatannya. Kemudian unsur itu mewujud di dunia, mewujud pada manusia. Karena manusia itu berdapat interaksi, ya, mewakili sifat Tuhan yang di laisa kamitslihi syai'un, ya. Dia sifatnya mewujud, jadi sifatnya wujud. Ingat, Allah wujud kidam baqo. Ya, ingat, saya ulang. Allah wujud kidam baqo. Allah wujud satu di dunia. Kidam di akhirat terdahulu. Ya, kidam itu akhirat terdahulu. Jadi kalau wujud itu jasmani, kidam itu rohani. Bako maha rohani, kekal. Ya. Jadi 3 tahap. Sistemnya 3 tahap. Allah wujud itu utusannya. Kidam juga utusannya, ya, percikannya, bagian dari unsurnya. Bako sumber daripada segala sumber unsur rahasia kebesaran persifatannya, seperti itu. Ya. PR untuk seluruh umat manusia di dunia. PR, bagaimana kita mengetahui unsur kidam yang wujud ini karena adanya kidam, yaitu unsur rohani terdahulu. Jasmani ini baru di dunia. Dia tidak kekal, dia relatif, dia terbatas, ada ambang batas waktu, ya. Namun jika kidam rohani tidak ada batas ambang waktu. Dan kita dari kidam terus beradaptasi, ya. Kita, rohani kita dari kidam terus beradaptasi untuk sampai ke bako billah, seperti itu. Itu nanti akan bisa dipraktekkan jika ketemu, ya, manusia yang dipilih, ditunjuk, dikehendaki di antara hamba-hambanya atau hamba-hambaku, kata Allah. Seperti itu. Dan dialah, manusia itu, yang menyatakan tentang firman Allah yang berbunyi atau yang ada di surat Toha ayat 14 dalam kitab suci
menyampaikan firman di dunia, kalam Allah di dunia yang dibukukan, yang dimushafkan, yaitu di kitab suci Al-Quran, surat Toha ayat 14. Innani annallaha la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani annallaha la ilaha illa anna. Innani annallaha, kata Allah di alam bako, kemudian turun ke alam qadim atau kidam. Di dunia mewujud pada Nabi Muhammad yang berucap, yang berkalam. Sesungguhnya, innani annallaha, aku ini adalah Allah. Ucapan Nabi Muhammad, tapi hakikinya adalah kidam, ruhnya Nabi Muhammad yang mewujud berkalam melalui alat mulutnya Nabi Muhammad pada saat itu. Innani annallaha, sesungguhnya aku ini Allah, kata Nabi Muhammad di dunia lewat ucapannya. Tapi ucapan itu bisa terucap karena ada ruh, ya, alamnya kidam, ya. Tapi kidam itu awalnya dari bako Allahu subhanahu wa ta'ala. Akhirnya ke sana ya sambungannya. Nah, la ilaha illa anna, tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan maksudnya tidak ada ini loh yang berucap ini, jasmani ini. Atau Nabi Muhammad pada saat itu. Dia bukan Tuhan. La ilaha illa anna. Bukan, tidak ada. La ilaha, tidak ada. Selain Allah, dia apa? Yang bako itu, yang maha ruhani. Ya. Karena bisa berucap Nabi Muhammad pada saat itu karena ada ruhani dari sang maha ruhani. Ya. La ilaha illa ana fa'budni, maka sembahlah aku yang berucap di dunia ini Nabi Muhammad pada saat zaman Nabi Muhammad, karena firman yang kita pakai mushaf Al-Quran, ya, ini ayat Al-Quran. Jadi fa'budni, maka sembahlah aku. Pahami arti sembah, ya, pahami sembah. Sembah itu artinya taat dan patuh, ya, dua unsur, ya. Sembah itu taat dan patuh, ya, taat dan patuh pada perintah. Perintah apa? Perintah ilmu, ya, seperti itu. Perintah ilmu datangnya di zaman Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melalui firman Allah yang di Al-Quran itu, mushaf Al-Quran, ya. Jadi fa'budni, sembahlah aku, kata Nabi Muhammad, tapi hakikinya adalah Allah subhanahu wa ta'ala di balik Nabi Muhammad. Seperti itu. Sembahlah aku, fa'budni, taat dan patuh. Pahami saudara-saudaraku, ya. Sembahlah aku, taat artinya perintah dan petunjuk serta larangan dari Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad itu. Perintahnya seperti patuh dan taat saja pada Nabi Muhammad, ulil amri minkum, Allah yang zahir, ya. Jadi ulil amri minkum, ya, seperti itu, dialah kasihnya. Nah, wa'budni wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Wa aqimis sholah, dirikanlah, artinya apa itu berdiri atau dirikanlah? Sadar, paham, mengerti, tahu, kenal, ya, berdiri, melihat. Contoh kayak kita nih sedang seperti ini, ya, sadar, tahu, berdiri, mengingat, dan apa dalam kondisi paham, ya. Jadi ruhnya hidup, ya, jasmaninya hidup, itulah berdiri, ya, qiyam, sholat, ya.
artinya sholatnya belum ini, pemahaman berdiri saja. Waqimis sholat, ya, berdiri, sadar, tahu, kenal, bukan tidur merem, ya, bukannya tidur. Jadi berdiri itu hidup, aslinya itu hidup rohani dan jasmanimu, ya, menyatunya rohani dan jasmani. Hidup, qiyam itu hidup, bro. Maaf ya, sebagai bercanda kita, ya. Qiyam itu hidup, ya. Qiyam itu hidup, berdiri. Nggak tahu, paham, kenal, dan sebagainya. Seperti itu. Nah, begitu. Wa aqimis shalah, pemahaman selanjutnya adalah lidzikri. Ya, lidzikri. Mengingat. Nah, di sini mengingat karena ini hubungannya dengan Allah. Siapa yang menyampaikan wahyu tersebut? Siapa yang menyampaikan aturan, tatanan, kehidupan, ya, ilmu rohani dan sebagainya? Itu yang harus diingat. Siapa yang memberikan dan menyampaikan ilmu tadi, ilmu rohani? Itulah yang diingat. Ya, diingat. Disebut dia yang maha gaib, yang baqo, ada dalam diri kita, di qalbu kita. Seperti itu. Disitulah menyebut. Siapa? Nyebut siapa? Ya dia yang berasma di dunia. Tadi di sana tidak berasma, gaib. Jangan kau tanyakan dia tentang asma yang di sana, gaib. Dia tidak. Laisa kamislihi syai'un la harfin wala bisautin. Dia, ya. Jadi yang kau sebut, jika disebut lewat mulut, maka ada bahasa, ada ucapan, ada suara, tapi di kolbu berupa gelombang, bro. Gelombang di kolbu itu. Begitu kau mengingat lidzikri, ingat yang tadi menyampaikan ilmu, yang mengajarkan ilmu, ya, ilmu rohani, itu yang kita ingat karena itu adalah kekasihnya, utusannya, khalifahnya, si pembawa risalah. Dialah ulil amri minkum. Dialah Allah yang zahir di dunia. Tapi yang zahir bukan Allah yang di arsy, di bako, ya. Tapi yang di dunia itu adalah kekasihnya, utusannya, ya, seperti itu. Nah, ini yang harus dipahami oleh seluruh umat manusia di dunia. Paham ya, manusia di dunia itu adalah ciptaan, ya, pemilik yang menciptakan, seperti itu. Jadi, saudara-saudaraku, umat manusia sedunia, pahami. Begitu kita bertemu dengan utusan Tuhan di dunia, ulil amri minkum, Allah yang zahir di dunia, dialah kekasihnya, dialah utusannya, dialah khalifahnya, dialah simbawa risalah dan agama samawi di setiap zamannya, ya. Maka itulah yang namanya syafaat. Dipertemukan dengan ilmu rohani, kemudian kesadaran ilmu, akalnya sadar bahwa oh, ini ternyata ilmu yang sebenar-benarnya, sadar. Kemudian praktek dan belajar dengan manusia tersebut, orang tersebut, guru tersebut, ya, mempraktekkan ilmu rohani, ya, dengan teknik, cara, metode, rukun, syarat yang sesuai. Dan kepada manusia itu, hamba itu, utusan itu hanya mengabdi, ya. Mengabdi itu taat dan patuh saja, tidak ada yang lain. Menyembah itu taat dan patuh, itu baru namanya taqwa. Taqwa itu taat dan patuh, ya. Mengabdi, menghamba, bukan menyembah yang sujud, bukan, saudaraku. Taat dan patuh pada perintah guru rohani, utusan Tuhan di dunia. Maka
Siapa yang tidak bertemu dengan manusia itu, utusan Tuhan di dunia, yang setiap zamannya ada, ya, maka siapa yang tidak bertemu, dia tidak mendapat syafaat, dia tidak mendapat ilmu rohani, dan tidak belajar dan praktek rohani masuk alam akhirat. Seperti itu. Jadi kalau yang bersolawat sedunia dan bersolat hanya kepada Nabi Muhammad yang 1400 tahun yang lalu, menghayal, bro. Sadar-sadar ya Allah. Sadar saudara-saudaraku, ya, para pemuka agama yang membawa ajaran agama di dunia ini, siapapun itu, ya, pahami syafaat. Kita bersolawat itu mohon syafaat. Solawat itu artinya bertemu dengan orang yang menjadi kekasihnya di dunia. Bertemu, belajar ilmu, praktek ilmu, itu namanya bersolawat. Kalau bersolawat, berucap-ucap saja sembari membayangkan utusan Tuhan 1400 tahun yang lalu, beliau adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun kita di zaman ini, itu namanya menghayal. Alam bawah sadar itu pakainya logika. Sedangkan rohani sekarang pakai rohani mewujud, maka bertemu dengan kekasihnya yang membawa syafaat, utusannya yang ditunjuk, dipilih, dikehendaki oleh Allah di antara hamba-hambanya di setiap zamannya, termasuk di zaman ini. Seperti itu, ya. Ini harus cerdas, jangan sakit hati, ya, jangan ego, saudara-saudaraku. Renungi, pakailah akal yang jernih, pikiran yang jernih, sifat yang bersih, hati yang bersih, hati yang suci, karena semuanya dari unsur kesucian Allah. Ingat, jasmani dan rohani, adanya manusia di dunia dari unsur kesucian Allah. Ilmu yang suci, rahasia yang suci pula, jangan dikotori. Seperti itu. Ini perintah guru kami. Nah, kami hanya belajar saja menyampaikan kembali perintah tersebut, ya. Seperti itu. Guru kami menyampaikan, ya, agar sifat kita harus suci, pikiran kita harus suci, perbuatan kita harus suci, perkataan kita harus suci. Seperti itu. Itu guru kami mengajarkan, kami belajar dengan beliau, ya, sang maha guru. Seperti itu. Nah, itulah mengapa kami di dalam video-video kami sering memberitahu, informasikan bahwa carilah, ya, wasilah guru rohani yang zahir, kekasih Allah, Tuhan, manusia di dunia. Untuk apa? Untuk belajar baiat masuk alam akhirat. Ingat ya, kita bertemu dengan kekasihnya di dunia, Tuhan yang wujud di dunia, ulil amri minkum dunia, dia khalifahnya, dia kasihnya, yang ada di surat At-Taubah ayat 128, surat Al-Kahfi ayat 17, dan surat Al-Maidah ayat 35, ya, yang ada di keterangan di surat-surat tersebut di dalam mushaf Al-Quran, ya, untuk berbaiat. Pahami, manusia di dunia ini, ingat, manusia di dunia ini mencari guru rohani yang waris, yang mutlak, kekasihnya di dunia, yang bawa ilmu mutlak, waris, ilmu rohani, ya, untuk berbaiat masuk alam akhirat. Tidak bertemu guru itu tidak berbaiat, ya. Baiat itu penanaman nur iman, nur kitab, dengan teknik, cara, dan metode yang diajarkan oleh guru lewat rukun syarat, ya, dengan aturan-aturannya, kafiat-kafiatnya, ya, kemudian belajar adaptasi di alam akhirat nanti setelah baiat, maka itu proses ruhani selanjutnya. Ingat, saudara-saudaraku sedunia, ya, seluruh manusia
yang sudah bertarekat, yang sudah belajar tauhid, yang sudah bermakrifat. Setelah, ya ingat kembali saudara-saudaraku, setelah bertemu dengan guru itu, kita harus bisa membaca Al-Quran yang qadim, ya. Dan kita akan diajarkan Al-Quran qadim, ya. Semua ayat-ayat terbaca dan jelas maksud tujuannya, tidak ada keraguan sedikit pun, dan akan diberitahu tentang rahasia alif lam mim. Dan selanjutnya, dzalikal kitabu la raiba fihi hudzal lil muttaqin, tidak ada keraguan sedikit pun dalamnya, dalam kitab suci, dalam alif lam mim itu. Jika alif lam mim sudah diinformasikan pada kita lewat guru tersebut. Jadi carilah syafaat, syafaat itu bertemu dengan utusan Tuhan dunia untuk, ya sekali lagi, bertemu dengan guru rohani itu untuk baiat masuk alam akhirat. Wajib hukumnya semua manusia, semua yang punya keyakinan agama apapun di dunia ini, merek agama apapun, wajib baiat masuk alam akhirat. Masuk ke dalam diri kita manusia, masuk ke alam ruhani, agar menjadi kafah, terhubung, tersambung rohani pada jasmani. Kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita ini adalah manusia rohani dan harus mewujud pada persifatan Tuhan di dunia. Sifatnya adalah rahmatal lil alamin di dunia, seluruh umat manusia di dunia dan seluruh alam semesta. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Ya, kurang lebihnya kami maaf. Kami bukan siapa-siapa dan kami bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, dan ya kami biasa-biasa saja. Saya adalah seorang murid yang sedang belajar dan berguru, ya, di Sekolah Tinggi Ilmu Ketuhanan, ya, atau Sekolah Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara, Majelis Zikir Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Nusantara. Itulah sekolah kami, seperti itu. Ini hanya sebatas informasi saja bagi saudara-saudara kami yang mau melihat video kami dan meneruskan. Jangan melihat video kami separuh-separuh, full selesai, ya, sampai selesai biar jelas dan terang maksudnya. Sekali lagi, saya pribadi, ya, bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, dan tidak menggurui. Ini hanya sebatas informasi, awalan informasi dari guru kami, kemudian kami menyampaikan kembali kepada siapapun yang mau mendengarkan informasi kami, penjelasan kami. Yang tidak ada masalah bagi kami, seperti itu. Jadi saya secara pribadi bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, dan saya adalah murid dari guru yang sedang kami belajar pada guru tersebut, seperti itu. Buat saudara-saudaraku, melalui video kami, penjelasan kami, informasi ini sebatas untuk pencerahan saja. Jika berkenan, jika tidak masalah, ya. Ingat, ini ilmu rohani. Yang membawa di dunia adalah guru rohani dari Sang Maha Rohani. Bukan untuk didebatkan, bukan untuk dipermasalahkan, bukan untuk dipertengkarkan, tapi untuk direnungi, dipelajari, dipahami, untuk kesadaran kita, untuk kebesaran hati kita, untuk legowo hati kita, untuk kesucian hati kita. Maka bagaimana hati yang bercahaya, bagaimana hati yang nurul qulub, ya, seperti itu. Itulah penyampaian dari kami. Baiat masuk alam akhirat itu sangat penting untuk manusia di dunia. Tidak baiat masuk alam akhirat, dia hanya sebatas dunia, tidak mencapai akhirat, alam yang lebih tinggi, alam di atasnya, yaitu kidam.
Ya, bako, kidam, wujud di dunia. Seperti itu. Ya, itulah lapisan alam. Demikian dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf pada saudara-saudaraku dimanapun berada. Kami tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa. Ini hanya menyampaikan informasi saja dari guru tentang ilmu guru. Jika ada yang salah itu dari kami, saya pribadi, ya, kami doif manusia, ya, tidak ada kesempurnaan karena kami seorang murid. Kurang lebihnya kami maaf. Salam damai, salam rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera, salam persaudaraan untuk seluruh umat manusia sedunia, khususnya senusantara Indonesia. Mari kita bangkit, rohani kita belajar dengan guru rohani, cari ilmu rohani. Itulah ajaran agama samawi, itulah ajaran tauhid. Semuanya mari kita bersatu padu, kita dukung pemerintah, kita dukung Bapak Menteri Agama untuk menyatukan persepsi tentang agama. Agama yang satu tadi itu, wujud kidam bako, itulah agama yang satu. Ya, kalau itu tahu, maka itulah satu. Tidak ada ajaran 2, 3 dan sebagainya. Ya, satu. Ya, tegak lurus. Ya awalu, ya akhiru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.